Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mayus Rizwansa dengan NPM 221506146. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil laporan akhir saya di studi independen bersertifikat, terutama di PT Solutif 3 Selaras. Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan apakah profil apakah gambaran umum dari profil perusahaan Solutif 3 Selaras, yaitu Solutif 3 Selaras itu merupakan bagian dari IFT Group yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang customer experience. Kemudian Solutif ini menawarkan beberapa layanan unggulan yang kita kenal, salah satunya yaitu Call on ID, yang dimana Call on ID ini merupakan sebuah platform yang menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja di sektor contact center. Kemudian yang diajarkan di Genesis Cloud ini yaitu tentang Genesis Technical Specialist, yang dimana program ini dirancang untuk mahasiswa yang berlatar belakang teknik, di mana di dalamnya memberikan pelatihan yang mendalam tentang pengelolaan teknologi customer experience menggunakan platform yang telah dibuat, yaitu Genesis Cloud. Oke, deskripsi kegiatannya itu program studi independen ini memberikan wawasan terkait dengan teknologi Genesis Cloud dalam pengelolaan customer experience yang berbasis solusi omnichannel. Eh, Pemahaman teknis yang kami dapat itu yang pertama ialah pengaturan tentang dasar admin konsol, kemudian manajemen penggunaan hak akses, kemudian konfigurasi interaktif voice responses atau EVR, kemudian komunikasi omnichannel menggunakan kanal web messenger, kemudian pemanfaatan API, kemudian routing, pengembangan workflow, dan masih banyak yang lainnya. Jadi di sini aktivitas yang saya dapat ialah durasinya itu kurang lebih 4 bulan, yaitu kurang lebih 800 jam. Jumlah SKC itu 10, dan tipe aktivitasnya yaitu belajar secara mandiri, diskusi kelompok, bimbingan mentor, kuliah umum, penugasan individu, dan proyek akhir kelompok. Lanjut saja langsung ke aktivitas bulanan. Jadi aktivitas bulanan pada bulan pertama, yang pertama saya eh, sudah mengikuti dengan baik. Kemudian saya beradaptasi dengan metode komunikasi yang digunakan, yaitu eh, dengan pemanfaatan Google Meet. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi langsung oleh mentor dan DPP. Kemudian selain itu juga kami berkoordinasi melalui Google Space yang digunakan sebagai tempat utama dari komunikasi dan kelas yang berkelanjutan, baik diskusi, tertulis, tanya jawab maupun yang lain-lainnya. Yang kedua, di bulan ini saya juga em, dapat materi Genesis Cloud. Apa aja itu fitur-fitur yang ada di dalam Genesis Cloud, kemudian arsitektur dari Genesis Cloud, terus administrasi cloud, overview, konfigurasi admin konsol, dan manajemen dari cloud itu sendiri. Oke. Selanjutnya pada bulan kedua, saya seperti biasa, kegiatan monitoringnya dilakukan oleh Google Meet, dengan Google Meet. Kemudian kami mengerjakan beberapa bab atau kuis, yaitu terdapat 8 lessons yang telah saya kerjakan semuanya. Kemudian materi yang saya dapat yaitu tentang pendalaman memahami alur dari video call dan mendalami tentang fungsi arsitek. Kemudian kami memahami modul built-in variable, equation, dan TTS yaitu text to speech. Kemudian kami menyelesaikan 8 tugas penting, yaitu create and upload audio, kemudian create initial flow, create reusable text, for loss and font pad,
Kemudian create reachable task for pet tracking, service, organize, to starting menu structure, dan lain-lain. Kemudian pada minggu ketiga, materi yang kami dapat ialah pendalaman lagi tentang expression and text to speech. Dan kemudian terdapat tugas 5 yaitu 8 fokus dari pembuat validasi di Genesis Cloud dengan judul Cloud Animal Care Flow. Kemudian tugas Advance 1 sampai 4. Selanjutnya tugas API Postman, web Messenger, dan web chat. Selanjutnya pada eh, keempat, kami di sini mendapatkan eh, materi perkuliahan tentang bagaimana konfigurasi admin konsol, manajemen pengguna, kontrol akses, pemantauan dan pemeliharaan Genesis Cloud, terus kemudian API, BOC, Premises, Customer VM Solution, dan BOD Cloud. Oke, kemudian apa saja yang berkaitan dengan Genesis Cloud dengan mata kuliah yang saya konversi ialah di mana dari teknologi cloud computing tersebut mendukung beberapa aspek-aspek yang terdapat pada mata kuliah yang saya konversi. Yang pertama itu di jaringan komputer lanjut, eh, di mana Genesis Cloud ini membutuhkan infrastruktur dari jaringan yang handal dan canggih. Kemudian karena layanan berbasis cloud mengandalkan konektivitas internet. Selanjutnya konsep-konsep protokol, jaringan, arsitektur jaringan, terus apa manajemen bandwidth yang dimana sangat berkaitan dengan mata kuliah jaringan komputer lanjut satu. Selanjutnya di praktikum jaringan komputer, hubungannya yaitu pengelolaan routing, baik data maupun protokol komunikasi dari operasional, kemudian pengetahuan praktis mengenai bagaimana cara mengkonfigurasi router, switch, dan troubleshooting lain-lainnya. Kemudian di mata kuliah keamanan sistem informasi, hubungannya itu ialah memastikan bagaimana keamanan data dari pelanggan tersebut dan memberikan pengalaman personalisasi terhadap apa yang dibutuhkan oleh customer dan bagaimana cara eh, menyelesaikan dari apa yang dikeluhkan oleh customer. Kemudian di mata kuliah tata kelola informasi, pengelolaan Genesis Cloud ini membutuhkan ruang atau ruang tata kelola yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu baik dari kebutuhan bisnis, kerangka kerja TI, ataupun ITIL dan COVID. Kemudian eh, masih banyak lagi. Kemudian di mata kuliah virtualisasi dan cloud computing, hubungannya itu ketika pemanfaatan teknologi virtualisasi ini menggunakan layanan yang berskala besar, maka menurut saya Genesis Cloud ini cocok dengan apa fitur-fitur yang terdapat di dalam Genesis Cloud ini menurut saya cocok ketika misalnya virtualisasi ini membutuhkan layanan yang skala besar gitu. Jadi menurut saya keseluruhan dari hubungan Genesis Cloud Computing for Customer Experience dengan semua mata kuliah saya ialah uh, implementasi nyata yang dikumpulkan menjadi satu, yaitu di bagian platform di Genesis Cloud yang memberikan landasan dari teknis, manajerial, keamanan, baik itu merancang, mengelola, dan mengoperasikan cloud di dalam Genesis Cloud tersebut di kehidupan yang nyata dan berhubungan dengan customer langsung. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya meminta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.